Om Awigenam Astu Namo Sidam, Om Sidirastu Tat Astu Swaha, Om Swastiastu, Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru alam. Yang saya hormati, umat sedharma yang berbahagia, dengan penuh rasa syukur, pertama-tama mari kita haturkan puja dan syukur kepada Ide Sang Yang Widi Wase, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya dan karunia-Nya yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul dalam acara Dharma Wacana ini. Umat sedharma dimanapun berada, sebelumnya perkenalkan saya Kade Ayu Swandewi dari Desa Banyuni. Izinkan saya menyampaikan Dharma Wacana mengenai menjaga harmoni refleksi tatwa, susila, dan upacara Hindu dalam mengatasi dampak degradasi lingkungan. Alasan saya membahas ini sebab degradasi lingkungan yang semakin mengancam kelangsungan hidup dan keseimbangan alam semesta. Sebagai umat Hindu, kita memiliki tanggung jawab dan moral untuk menjaga harmoni alam yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Degradasi lingkungan berupa kerusakan hutan, pencemaran air, dan berkurangnya keanekaragaman hayati telah membawa dampak negatif yang luas bagi kehidupan manusia dan makhluk lain. Di tengah modernisasi dan eksploitasi sumber daya alam, hubungan manusia dengan alam menjadi tidak seimbang. Hal ini mengancam kelestarian sumber kehidupan dan mengganggu keharmonisan alam yang selama ini dijaga secara turun-temurun. Seperti berita yang diunggah oleh akun DLH, Dinas Lingkungan Hidup Buleleng, mengenai status mutu air sungai Buleleng serta aksi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Banyaknya kegiatan yang berada di sekitar sumber-sumber air membawa dampak perubahan kualitas air. Kegiatan-kegiatan di sekitar badan air seperti peternakan, industri, permukiman, pertanian, dan kegiatan lainnya berpotensi menimbulkan pencemaran pada badan air tersebut. Kegiatan pertanian yang ada di sekitar badan air juga memberikan kontribusi terhadap pencemaran akibat penggunaan bahan-bahan pestisida. Sisa-sisa dari bahan pestisida yang berasal dari pencucian alat dan tumpahan akan membawa ke badan air. Di samping adanya kegiatan di sekitar sumber-sumber air telah menyebabkan menurunnya kualitas air. Pola hidup masyarakat yang masih banyak membuang sampah ke badan air juga menjadi faktor pendukung. Limbah padat yang berupa sampah, plastik, sisa pembungkus makanan, logam, karet akan menimbulkan pendangkalan pada badan air. Sifat dari bahan tersebut yang sangat sulit untuk diuraikan akan terbawa hingga ke bagian hilir ke laut. Terkait dengan hal tersebut, maka dilaksanakan berbagai upaya untuk pengendalian pencemaran di sekitar wilayah sungai Buleleng sehingga kualitas air sungai dapat ditingkatkan. Salah satu upaya yang dapat dilaksanakan adalah melaksanakan kegiatan pemantauan lingkungan, koordinasi rehabilitasi dan remediasi lingkungan, serta pemberian informasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di sepanjang wilayah yang dialiri oleh Sungai Buleleng. Wilayah-wilayah tersebut antara lain Kelurahan Astina, Kelurahan Kenran, Kelurahan Banjarjawa, dan Kelurahan Kampung Baru. Kegiatan koordinasi rehabilitasi dan remediasi lingkungan bertujuan untuk mengajak pihak kelurahan untuk bersinergi dalam pelestarian lingkungan sungai dan mengingatkan untuk senantiasa mengingatkan warga agar tidak membuang sampah pada saluran-saluran maupun ke sungai karena dapat berdampak pada timbulnya pencemaran maupun bencana banjir. Mengajak untuk tetap menggalakkan aktivitas
Aktivitas-aktivitas pelestarian lingkungan meliputi gotong royong, bersih sungai, dan melakukan aksi penanaman pohon di sepanjang bantaran sungai Buleleng. Umat Sedharma, ajaran Trikerangka dasar dalam agama Hindu merupakan 3 konsep yang mendasari ajaran agama Hindu yang terdiri dari tatwa, filosofi atau ketuhanan, susila, etika, dan acara ritual. Melalui Dharma Wacana ini, kita akan mengkaji bagaimana nilai-nilai spiritual Hindu melalui ajaran Trikerangka dasar. Yang pertama yaitu tatwa, yang merupakan ajaran ketuhanan atau filosofi. Dalam ajaran Hindu, prinsip Trihitakarana menjadi landasan utama yang mengajarkan harmoni antara manusia dengan Tuhan, layangan, manusia dengan manusia, pawangan, dan manusia dengan alam pelemahan. Alam semesta bukan sekedar tempat tinggal, melainkan manifestasi suci dari ciptaan Tuhan yang harus dijaga kesuciannya. Kitab Atharwa Weda mengingatkan kita akan pentingnya persatuan dan kerukunan sebagai kunci menjaga kelestarian alam. Yena Dewana Viyantino Cawidusa Tamitaha Tatkarmo Brahmawo Grehi Samjenana Kurun Bahaya, yang artinya, wahai umat manusia, bersatulah dan rukunlah seperti para dewa. Dengan kerukunan kita kuat menjaga alam. Umat Sedharma, bagian kedua dari Trikerangka dasar agama Hindu yaitu susila, yang merupakan etika atau moral. Dalam refleksi susila, nilai ahimsa tanpa kekerasan dan satya kebenaran menuntut kita untuk tidak merusak alam dan berlaku jujur serta bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya. Etika Hindu juga mengajarkan Sakerti, yang merupakan 6 upaya menjaga keseimbangan alam yang mencangkup perlindungan hutan, Wanakerti, air, dan Nukerti, lautan samudra Kerti, dan keharmonisan sosial Jagat Kerti. Melalui sikap Hindu yang sederhana dan tidak serakah, aparigrahe, kita dapat mengurangi eksploitasi berlebihan dan menjaga kelestarian lingkungan. Kemudian bagian terakhir yaitu acara atau upacara, yang merupakan praktik yatnya atau ritual. Dalam refleksi upacara, ritual-ritual merupakan yatnya, melasti, dan budayatnya merupakan wujud penghormatan kepada alam dan kekuatan-kekuatan gaib yang menjadi keseimbangan alam semesta. Melalui upacara ini, umat Hindu membersihkan dan menyucikan lingkungan secara spiritual, memperkuat ikatan sosial, dan menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga alam. Ritual ini bukan hanya simbol, tetapi juga sarana untuk menyelaraskan energi positif di alam dan manusia. Umat Sedharma, adapun cerita analog mengenai menjaga lingkungan agar tetap asri yang berjudul Iswarnangkara dari Pegunungan Watukaru. Cerita Iswarnangkara dari Pegunungan Watukaru berkisah tentang seorang pemuda yang hidup sendiri setelah orang tuanya meninggal. Ia bekerja mengumpulkan kayu bakar dari ranting-ranting tanpa menebang pohon hidup agar hutan tetap lestari. Iswarnangkara sangat menjaga kelestarian hutan dengan menanam pohon baru di tempat pohon mati dan melarang orang-orang menebang pohon atau berburu binatang sembarangan. Suatu hari, saat membawa kayu bakar, kayu pemikulnya patah dan ia kehilangan kampak yang diperlukan untuk memotong bambu sebagai pengganti pemikul. Ia bertemu seorang orang tua di gubuk hutan yang meminjamkan kampak dengan syarat harus dikembalikan. Namun, kampak itu terjatuh ke danau dan hilang. Karena takut akan kemarahan orang tua itu, Iswarnangkara menceburkan diri ke danau, namun ia selamat dan menemukan kampak emas serta menjadi kaya. Orang-orang kemudian merusak hutan Watukaru untuk mencari harta, membuat hutan menjadi gundul dan rusak. Bencana banjir pun terjadi, menghancurkan desa dan kekayaan Iswarnangkara. Ia menyesal dan kembali menjaga hutan.
belajar dari seorang petapa untuk mengembalikan budi pekerti dan menjaga alam dengan baik. Cerita Iswarnangkara dari Pegunungan Batu Karu mengandung makna penting tentang menjaga kelestarian alam dan hidup harmonis dengan lingkungan. Tokoh Iswarnangkara yang tidak menebang pohon hidup dan selalu menanam pohon baru menggambarkan sikap bijak dalam merawat alam agar tetap lestari. Cerita ini juga mengingatkan bahwa keserakahan manusia yang merusak hutan demi mencari harta justru akan membawa bencana dan kerugian, seperti banjir yang menghancurkan desa. Selain itu, kisah ini menegaskan pentingnya tanggung jawab dan kesadaran untuk memperbaiki kesalahan serta menjaga keseimbangan alam demi keberlanjutan kehidupan. Melalui kearifan lokal yang terkandung dalam cerita ini, kita diajak untuk menghormati dan melestarikan lingkungan sebagai warisan yang sangat berharga bagi generasi sekarang dan mendatang. Umat sedharma, marilah kita renungkan bersama bahwa menjaga harmoni alam bukan hanya tugas pemerintah atau halil lingkungan, tetapi merupakan dharma kita sebagai manusia dan umat Hindu. Dengan menghayati nilai-nilai tatwa, susila, dan upacara, kita dapat mengatasi dampak degradasi lingkungan dan mewujudkan kehidupan yang harmonis dan berkelanjutan. Semoga kita semua terinspirasi untuk menjaga alam dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab demi kesejahteraan bersama dan generasi yang akan datang. Umat sedharma dimanapun berada, semoga pesan yang saya sampaikan dapat bermanfaat di dalam kehidupan sehari-hari, dan apabila ada kata yang berkenan di hati, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.